bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Shalom, salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Atakai dengan NIM 2323713080. Saya Dina Yuliati Jaha, NIM 2323713060. Dan saya Maria Angelina Wea dengan NIM 2323713070. Di sini kami akan menjelaskan tentang pasar modal yang ada di Indonesia. Pasar modal di Indonesia. Yang pertama, pasar modal di Indonesia memiliki peran besar bagi perekonomian negara. Dengan adanya pasar modal, investor sebagai pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dananya pada sekuritas dengan harapan memperoleh imbalan. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Yang kedua, organisasi pasar modal Indonesia. Struktur organisasi Indonesia disusun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Struktur organisasi pasar modal sebagai berikut. Yang pertama, Menteri Keuangan. Yang kedua, Bapempam atau OJK. Yang ketiga, emitmen. Yang keempat, Bursa Efek. Yang kelima, Self Regulatory Organization atau SRO. Yang keenam, Perusahaan Efek. Yang ketujuh, Lembaga Penunjang Pasar Modal. Yang kedelapan, Profesi penunjang pasar modal. Yang ke-9, investor. Berikut adalah struktur organisasi dari pasar modal Indonesia. Yang ketiga, alasan umum dibentuknya pasar modal. Pasar modal dibentuk dalam suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi yang pertama, fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender atau pihak yang kelebihan dana ke borrower atau pihak yang membutuhkan dana. Yang kedua, fungsi keuangan. Fungsi keuangan menyediakan dana yang diperlukan oleh para borrowers dan para lenders menyediakan dana tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva real yang diperlukan untuk investasi tersebut. Yang keempat, daya tarik pasar modal. Pertama, diharapkan pasar modal akan menjadi alternatif penghimpunan dana selain sistem perbankan dengan biaya yang lebih murah. Yang kedua, pasar modal memungkinkan para pemodal mempunyai berbagai pilihan investasi. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal. Yang pertama, suplai sekuritas. Yang kedua, demand sekuritas. Yang ketiga, kondisi politik ekonomi. Yang keempat, masalah hukum dan peraturan. Dan yang kelima, keberadaan lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal dan berbagai lembaga yang memungkinkan dilakukan transaksi secara efisien. Yang keenam, mekanisme menerbitkan surat berharga di pasar modal Indonesia atau proses go public. Go public atau penawaran umum merupakan kegiatan yang dilakukan oleh emiten untuk menjual sekuritas kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Berikut adalah gambar struktur penawaran umum. Seperti pasar modal pada umumnya, pasar modal Indonesia terdiri dari yang pertama, mekanisme perdagangan di pasar perdana. Di pasar perdana, emitmen pertama kali menawarkan sekuritas kepada investor dengan menggunakan jasa penjamin emisi efek. Selanjutnya, sekuritas tersebut dapat diperdagangkan antar investor di pasar sekunder. Yang kedua, mekanisme perdagangan di pasar sekunder. Setelah melakukan penawaran di pasar perdana, kebanyakan perusahaan mencatatkan
efek tersebut atau saham obligasinya di pasar sekunder agar dapat memperdagangkan antar investor. Yang ketiga, margin. Investor dapat membeli sekuritas baik secara tunai maupun sebagian tunai dan sebagian pinjaman. Dengan menggunakan margin account, investor dapat membeli sekuritas secara kredit dengan menjamin uang dari pialangnya. Yang ketujuh, indeks pasar saham. Indeks indikator pasar saham merupakan indikator yang mencerminkan kinerja saham-saham di pasar karena merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga-harga saham. Maka indeks pasar saham juga disebut dengan indeks harga saham. Yang pertama, indeks harga saham gabungan. Indeks pasar gabungan atau IHSG atau Composite Stock Price Index menggunakan seluruh saham tercatat sebagai komponen perhitungan. Yang kedua, indeks transaksi. Setiap sekuritas di pasar modal berbeda-beda. Sebagian sekuritas memiliki frekuensi yang sangat tinggi dan aktif diperdagangkan di pasar modal. Namun, sebagian sekuritas lainnya relatif sedikit frekuensi transaksi dan cenderung bersifat pasif. Yang ketiga, indeks harga saham lainnya. Indeks harga saham lainnya meliputi yang pertama indeks Kompas 100, indeks sektoral, Jakarta Islamic Index, dan indeks papan utama dan indeks atau indeks papan pengembangan. Yang keempat, perhitungan indeks harga saham. Indeks harga saham Bursa Efek merupakan indeks yang menggunakan rata-rata tertimbang dari nilai pasar atau Market Valuation Average Index. Yang kedelapan, perkembangan pasar modal Indonesia. Bagian ini menggambarkan secara singkat perkembangan pasar modal Indonesia dari awal berdirinya sampai dengan perkembangan terakhir tahun 2008. Dalam sejarah pasar modal Indonesia, kegiatan jual beli saham dan obligasi dimulai pada abad ke-19. Yang kedua, situasi 10 tahun terakhir. Pasar modal Indonesia pada 10 tahun terakhir mengalami fluktuasi yang signifikan di tengah gejolak perkembangan ekonomi dan politik Indonesia. Pasar ekuitas mengalami stagnasi pasca krisis ekonomi tahun 1997 yang lalu. Namun, mulai kembali bergairah setelah tahun 1999. Hal ini terlihat pada saat pasar modal menjadi sarana perusahaan dalam melakukan restrukturisasi. Sekian dari hasil video presentasi kami. Terima kasih.